Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas yaitu variable costing, sebuah alat untuk manajemen. Yang akan dibahas pada materi kita saat ini yaitu pertama, tentang pengertian dan perbedaan variable costing dan full costing. Istilah lain dari full costing adalah absorption costing. Absorb itu artinya menyerap ya. Jadi menyerap semua biaya. Yang kedua adalah perhitungannya. Kemudian dibandingkan dan merekonsiliasi dua metode tersebut. Yang ketiga, menganalisis pengaruh perubahan produksi terhadap laba pada variabel costing. Kita masuk pada subpokok bahasan yang pertama, tentang pengertian dan perbedaan antara variable costing dan full costing. Kita lihat terlebih dahulu dari pengertiannya. Pengertian dari variable costing di sini disebutkan penetapan harga pokok produk yang hanya memperhitungkan biaya variabel saja. Jadi kita tahu di dalam biaya itu ada biaya variabel dan ada biaya tetap. Nah, untuk variable costing itu hanya memperhitungkan biaya variabel saja. Lalu, kemana biaya tetapnya? Nah, di sini jelaskan lebih lanjut. Biaya tetapnya itu dimasukkan semuanya ke yang namanya period cost. Seperti itu. Nah, di awal saya disebutkan bahwa yang namanya full itu istilah lainnya adalah absorption ya. Absorption costing. Nah, kalau variabel istilah lainnya adalah direct costing. Kenapa disebut direct costing? Karena dengan menggunakan metode variable costing itu hanya memperhitungkan biaya-biaya yang berpengaruh secara langsung kepada produk. Makanya disebut direct atau langsung. Kita lihat pada perbedaan antara dua metode ini. Untuk metode yang full atau absorption costing, biaya itu dihitung dari semua biaya manufaktur. Biaya manufaktur itu kan ada 3, ya. Manufacturing cost itu ada 3, yaitu DM, DL, dan FOH. Nah, pada materi sebelumnya, kita itu menghitung HPP itu semuanya menggunakan full. Kenapa? Karena tidak dipisahkan antara yang variabel ataupun yang tetap untuk yang FOH. Begitu. Nah, kalau misalkan yang variable costing itu hanya memperhitungkan yang variabel saja. Apa itu pengertian dari biaya variabel? Biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi oleh tingkat aktivitas. Jadi di sini ada aktivitas. Di sini ada biaya ya atau cost. Jadi kalau aktivitasnya misalkan 1, maka cost-nya 2. Jika biaya aktivitasnya 2, maka cost-nya 4. Begitu seterusnya. Jadi si cost itu dipengaruhi oleh aktivitas. Seperti contoh, kalau misalkan ada baju, ya, kemudian di sini ada biaya untuk bahan baku. Satu baju itu misalkan membutuhkan 2 meter. Ini 1 unit. Kalau 2 unit berarti butuh 4 meter.
Makanya kenapa bahan baku itu termasuk ke dalam variable costing karena dipengaruhi oleh aktivitasnya. Sama halnya dengan direct labor. Direct labor juga gitu. Misalkan baju gitu ya. Satu unit itu butuh direct labor 5 jam. Jadi kalau 2 baju ya 10 jam. Jadi dipengaruhi oleh aktivitasnya. Itu istilah atau pengertian dari biaya variabel. Jadi sekali lagi, karena direct material dan direct labor adalah biaya variabel, jadi tidak usah dipisahkan lagi. Gitu. Nah, khusus untuk manufacturing overhead atau FOH, itu dibagi. Ada yang variabel, ada yang fix. Khusus yang variabel masuk ya di sini nih, dijelaskan kalau masuk ke variable costing. Adapun yang fix, tadi dijelaskan di slide sebelumnya, masuk semuanya ke period cost. Nah, dari sini muncul pertanyaan. Metode mana yang menghasilkan nilai yang paling besar untuk persediaan WIP dan barang jadi? Jadi, kalau dari sini gitu, biayanya paling besar dari mana? Kalau kita asumsikan, contohkan di sini direct material 1, direct labor 1, variable manufacturing overhead 1, fixed manufacturing overhead 1, maka untuk yang full, jadi direct material ditambah direct labor ditambah variable dan fixed overhead. Jadi nilainya 4 ya. Kemudian kalau yang variabel karena hanya ada 3 jadi 3. Jadi jawaban yang ini adalah A. Absorption costing, B. Variable atau nilainya sama atau tergantung. Yang benar jawabannya adalah yang A. Absorption costing atau full costing. Seperti itu. Tadi ya alasannya gara-gara biaya atau komponen dari biaya yang diperhitungkan lebih banyak yang full. Kita lanjutkan pembahasan kita. Masuk pada perhitungan, perbandingan, dan rekonsiliasi variable costing dengan absorption costing atau full costing. Nah, di sini ada contoh kasus dari Harvey Company yang memproduksi produk dengan informasi di bawah ini ya. Ini yang diproduksinya 25.000, kemudian direct material, kemudian direct labor dan variable manufacturing-nya 10, kemudian selling and administrative-nya 3. Kemudian ini data untuk biaya tetap per tahunnya. 150.000 dan 100.000. Oke. Pertama, kita harus hitung dulu harga per unitnya untuk nanti menghitung laba atau rugi dari perusahaan. Nah, di sini kalau kita menggunakan full costing atau absorption costing, itu kita menambahkan antara di sini adalah variable cost dan di sini adalah fixed cost. Untuk mendapatkan 6, di sini ada keterangannya, yaitu 150.000 itu fixed cost-nya. Kalian bisa dilihat di slide sebelumnya. Nah, yang ini 150.000 dibagi dengan unit yang diproduksi. Nah, ini 25.000. Jadi, hasilnya adalah 6. Sehingga total untuk absorption costing adalah 16. Sedangkan untuk variable costing itu 10 karena hanya menghitung yang variabel saja. Nah, kemudian di sini ada keterangan
selling dan administratif tidak selalu diperlakukan sebagai biaya periodik dan mengurangi dari penjualan. Nah, sekarang kita tambah informasi soalnya. Di sini diberikan informasi tambahan yaitu 20.000 unit telah terjual selama 1 tahun dengan harga per unitnya $30. Kemudian tidak ada inventory awal ya. Kemudian mari kita hitung berapa net operating income dengan dua metode. Kita lihat di sini penjualannya tadi di sini ingat-ingat ya, penjualannya 20.000. Ini P berarti. Kemudian ini Q gitu ya. 20.000 ini P-nya. Kemudian ini Q-nya. Jadi 20.000 kali 30 600.000. Kemudian ditambah inventory awal. Karena tidak ada jadi 0. Kemudian COGM-nya, COGM itu kan cost of good manufacture, berarti biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh unit. Jadi 25.000 ini adalah unit produksi. Oke. Dikali 16. Nah, ini 16 ini adalah harga pokok per unit. Bisa kalian lihat lagi di sini. Nah, ini ya, yang 16 nih. Unit product cost. Kemudian ditambahkan dengan inventory awal. Ditemukan atau didapatkan goods available for sale. Dikurangi ending inventory. Nah, ini kan yang diproduksi 25.000. Yang dijual 20.000. Jadi endingnya 5.000. Makanya di sini 5.000 dari sini ya. Gitu. 5.000 kali 16. 16 tadi udah kita bahas yaitu harga pokok per unit. Jadi di sini dikalikan 80.000 hasilnya. Kemudian 400 ditambah 80 dikurangi jadi 320.000. Kita kurangkan ya. Hasilnya 280.000. Kemudian dikurangi biaya-biaya periodik yaitu variabel 20.000 dikali 3. Apa ini 20.000? 20.000 ini adalah yang terjual atau sold. Kemudian $3. $3 ini apa? Ada di informasi soal, yaitu selling and administrative expense. Kita coba cek. Nah, di sini ya. Nih. $3. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Variabelnya jadi 60.000. Fixnya 100.000. Ini fix untuk selling and administrative expense. Ada di slide yang tadi ya. Kalau yang 150.000 itu ada di atas. Oke. Ada di atas dari mana? Dari 16 ini. Ini yang 150.000. Tahu dari mana? Bisa dilihat lagi di unit cost computation. Sedangkan yang 100.000 masuk ke laporan laba rugi. Kemudian ini ditambah jadi 160.000 dan ini dikurang. 280.000 dikurangi 160.000 hasilnya laba sebesar 120.000. Nah, ini menggunakan full costing ya. Atau absorption costing. Kita lanjutkan. Bagaimana cara menghitung apabila menggunakan variable costing? Variable costing, cara ngitungnya seperti biasa ya. Laporan laba rugi diawali dengan sales dikurangi biaya-biaya dari mulai COGS dan biaya-biaya
lainnya. Ini sales ya, ini harga, ini quantity. Inventory-nya 0, 25.000 ini yang diproduksi, nah 10 ini biaya per unit untuk biaya variabel. Kalau yang full costing tadi $16. Kalau yang variabel itu adalah 10. Kita bisa cek di sini. Nah, ini ya. Ini 16, ini 10. Oke. Jadi ini 16 untuk yang full, ini yang 10 untuk variabel. Oke, kita lanjutkan. Masih bersama variabel costing. Ya, ini kenapa 10 tadi udah dijelaskan. Ditambahkan dapat goods available for sale, dikurangi inventory akhir yaitu 5.000. Kemudian dapat variable cost of goods sold 200.000. Kemudian dikurangi variable and selling administrative expense. Nah, bedanya di sini. Kalau yang full ya, kalau yang full ini ada di bawah nih, yang ini setelah gross margin. Tapi kalau variable costing dia tuh ada di atas nih, di atas. Nah, istilah dari pengurangan antara sales dikurangi variable expense disebut contribution margin. Itu untuk yang variable. Kalau absorption dapatnya adalah gross margin. Sales dikurangi COGS gitu. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian di sini ada manufacturing overhead 150.000 dan selling 100.000. Nah, kalau di full tadi yang 150.000 ini nggak ada ya, adanya ada di $16 tadi. Tapi kalau yang variable costing masuk dua-duanya, baik itu yang 150.000 ataupun yang 100.000. Ini ditambah, ini dikurang. Hasilnya atau net operating income-nya itu lebih kecil ya, 90.000 gitu. Kalau yang tadi itu 120.000 gitu. Kalau yang sekarang 90.000, lebih besaran yang full costing. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi tadi kita sudah menghitung pertama net operating income berdasarkan metode absorption costing. Nah, yang ini. Labanya 120.000. Kemudian untuk yang variable costing, labanya adalah 90.000. Nah, sekarang kita akan melakukan perbandingan atau comparison ya. Nah, kita rekap nih dengan menggunakan full dan menggunakan variabel. Nah, di sini variabel manufacturing cost 200.000 itu dari mana? 200.000 itu kita bisa cek di informasi soal. Bagaimana cara ngitungnya? Oke, silakan kita lihat di Excel ini ya. Nah, ini. Nah, ini comparison-nya. Dari mana 200.000? Nih, saya udah bikin rumusnya biar lebih mudah. Yang terjual dikali variabel manufacturing cost. Ya. Variabel manufacturing cost itu dari jumlah unit yang terjual dikali biaya variabel per unit. Ya, biaya variabel per unit. Gitu. Jadi harga pokok produksi per unit. Karena kita pakai full. Kalau pakai full kan dapatnya 20.000 dibagi 10. Oke. Kemudian ending inventory. Nah, ending inventory itu kan 25.000 dikurangi 20.000, berarti kan sisa saldo akhirnya
5.000. 5.000 dikalikan 10.000. Hasilnya adalah 50.000. Kemudian tinggal di total. 200.000 ditambah 50.000. Itu yang variabel manufacturing cost. Sekarang yang fix manufacturing cost. Dari mana 120.000? Nah, ini 120.000 itu didapatkan dari yang fix. Yang fixnya itu kan 150.000. Jadi cara menghitungnya adalah 150.000 dibagi unit yang diproduksi dikali unit yang dijual. Jadi pertama kita hitung dulu tarifnya berapa sih kalau misalkan yang terjualnya adalah 20.000. Jadi kita bagikan dulu dengan yang diproduksi. Dapat tuh 120.000. Kemudian yang 30.000 dari mana? Nah, ini ada. Pertama, kita hitung dulu tarifnya, yaitu 150.000 dibagi dengan 25.000. Dikali berapa unit yang terjualnya atau saldo akhirnya 5.000. Dapatlah 30.000. Ditotalkan COGS-nya 320.000, ending inventory-nya 80.000 sehingga totalnya $400.000. Itu untuk perbandingan, untuk yang full costing. Kita lanjutkan untuk yang variable costing. Kalau yang variable costing lebih gampang karena tidak ada yang fix untuk di COGS. Ingat, kalau tadi yang variabel, kita hanya menghitung yang variabel aja, yaitu berapa? $10. Nih, yang sebelah kiri. Tetapi kalau kita pakai full, kita memperhitungkan yang fix nih, yang ini. Ya, menghitung yang fix juga. Makanya di sini kita hitung lagi untuk membandingkan berapa COGS-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, 200.000 ini dari mana? Sama ya kayak tadi, kayak yang di full costing, yaitu jumlah unit yang terjual dikali dengan DM, DL, dan variabel FOH. Lanjut, yang 50.000 juga sama. Yang 50.000 juga sama ya. Kemudian ditotalin 250.000. Nah, untuk yang variabel karena termasuk ke dalam period expense bagaimana yang tadi ada di slide begitu ya. Kalau misalkan lupa bisa cek di slide di sini. Kalau misalkan yang namanya period expense itu untuk yang variabel nih. Period cost. Masuk ke period cost. Jadi total 400.000. Sama sebenarnya secara total, tapi perhitungannya yang beda. COGS-nya kecil, ending inventory-nya sama, period expense-nya ada. Kalau yang full tidak ada ya period expense. Nah, itu untuk comparison atau perbandingan. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah melakukan perbandingan, kita akan melakukan rekonsiliasi. Silakan dilihat slide-nya tentang rekonsiliasi. Nah, yang ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita itu yang menjadi patokan adalah full costing. Jadi kalau full costingnya lebih tinggi, berarti yang variabel ditambah. Nah, sebaliknya, kalau full costing net operating income-nya rendah, maka yang variabel costing dikurang. Oke, kita lihat ya. Untuk yang full costing,
Net operating income-nya 120.000. Untuk yang variable costing, net income-nya sebesar 90.000. Nah, jadi gimana? Tadi sudah disampaikan. Yang menjadi patokan adalah full costing. Jadi, kalau full costingnya itu lebih tinggi, maka yang variabelnya ditambah. Sebaliknya, kalau full costingnya rendah, maka variabelnya dikurang. Nah, kita lihat. Variabel costingnya 90.000 dari mana? Dilihat dari ini. Oke. Kemudian 30.000 dari mana? Di sini ada nih 5.000. 5.000 itu adalah persediaan akhir. Didapatnya dari 25.000 dikurangi 20.000. Kemudian dikali dengan 6. Nah, 6 ini apa? 6 ini kita lihat ya di sini. Kalau $6 ini didapatkan dari 150.000 dibagi 25.000. Atau yang tadi belum diperhitungkan. Kan kalau misalkan pakai yang full, itu memperhitungkan yang fix, kalau yang variabel enggak. Nah, pada saat rekonsiliasi, kita hitung yang fix manufacturing overhead. Dapatlah 6, 5.000 dikali 6 sama dengan 30.000. Dijumlahkan 120.000. Jadi antara yang variabel dengan yang full costing itu nilainya sama, yaitu 120.000 dolar. Seperti itu. Ya, jadi langkahnya kita menghitung dulu laba rugi yang full, laba rugi variabel, kemudian kita lakukan rekonsiliasi. Apakah perlu melakukan comparison? Jika diperlukan, boleh. Jadi ditambah 1 jadi ada 4. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita tambah informasinya. Kalau misalkan ini di tahun yang kedua. Tahun yang kedua, jadi informasinya baru lagi. Apa yang baru? Nah, coba diperhatikan di sini. Yang baru adalah di unit yang diproduksinya sama nih, 25.000. Yang terjualnya beda, yaitu 5.000. Kemudian di sini ada yang namanya inventory awal, yaitu 5.000. Adapun yang ke bawahnya dari mulai unit sales, kemudian variable cost per unit dan fixed cost per year itu sama. Oke. Nah, di sini saya udah bikin Excel-nya juga untuk lebih memudahkan. Kalian tinggal mencocokkan dengan yang ada di slide atau di PowerPoint. Oke. Kita lanjutkan. Pertama, sama ya. Kita hitung dulu yang namanya unit product cost. Gitu ya, sama. Karena kan yang membedakan itu hanya di inventory awal dan jumlah unit yang dijual. Jadi tidak mempengaruhi terhadap unit product cost. Oke, lanjutkan. Kita masuk pada langkah berikutnya, yaitu menghitung laba rugi ya, menghitung laba absorption costing. Pertama. Nah, ini di bawahnya nih. 30.000 itu unit yang dijual dikali 30 price-nya per unitnya 900.000. Kemudian ini inventory awalnya 5.000 dari mana? Ada di soal ya, silahkan dicek lagi. Ada di soal 5.000. Jadi 5.000 dikali 16. 16 ini adalah harga pokok per unit untuk yang full. Hasilnya 80.000. Kemudian COGM, berarti yang diproduksinya seperti biasa ya, yaitu 25.000. Dikali 16. 16 tadi sama ya, biar harga biaya per unit. Hasilnya 480.000. Nah, ini ditambah. Kemudian ending inventory-nya jadi 480.000.
Dari mana? Dari goods available for sale dikurangi ending inventory. Jadi hasilnya adalah 420.000. Itu disebut gross margin. Jadi kalau misalkan ditanya apa ciri menggunakan full costing atau absorption costing? Jawabannya apa? Jawabannya adalah jika menggunakan full costing, maka di laporan laba ruginya adalah gross margin. Adapun untuk yang variabel, istilahnya bukan gross margin, tapi contribution margin. Nah, kita selesaikan dulu nih yang full costing. Yang full costing hasilnya net operating income-nya adalah $230.000. Oke. Itu untuk yang full. Lanjut kepada variabel. Nah, yang variabel sama nih. Price kali quantity. Begin inventory-nya sama 5.000, tapi dasarnya bukan 16 tapi 10. 10 dari mana? Nah, kita bisa cek. 10 ini adalah perhitungan. Ini perhitungan harga pokok per unitnya. Oke. Hasilnya yaitu 300.000. Ini juga sama ya, yang $10 ini juga sama. Hasilnya 300.000, kemudian dikurangi ending inventory-nya nggak ada ya. Jadi variable cost of goods, variable cost of goods sold-nya atau variable COGS-nya adalah 300.000. Kemudian diselisihkan, yaitu ditambahkan 300.000 ditambah 90.000. 90.000 dari mana? 30.000 dikali 3. 30.000 itu apa? 30.000 itu adalah total unit yang dijual. Hasilnya adalah 390.000. Kemudian dikurangi dengan fix manufaktur. 150.000 dan 100.000. Ini karena menggunakan metode yang variabel. Sehingga hasilnya adalah $260.000. Oke. Sekarang ini yang variabel. Ya. Ternyata yang variabel itu $260.000. Oke. $660.000. Ini 230 untuk yang full, yang variabel $260.000. Nah, sekarang tadi saya sudah sampaikan kalau ingin melakukan rekonsiliasi yang menjadi patokan adalah full costing. Kalau full costing lebih besar, maka yang variabel ditambah. Kalau full itu yang rendah, maka yang variabel costing dikurang. Oke, kita akan melakukan rekonsiliasi. Ini untuk comparisonnya diperlukan, boleh. Nanti hasilnya seperti ini ya. Kita sesuai dengan yang ada di slide. Kita masukkan nih 260.000. Sama ya, dasar menambah mengurangnya mah dari variabel. Tapi untuk menambah atau mengurangnya dari full costing. Ini dari laporan variabel. Dari laporan full gitu. Nah, ini 5.000 dari mana? Oke, 5.000 itu sama ya. Total unit yang diproduksinya berapa? 25.000. Ditambah unit yang di awal 5.000, jadi 30.000. Gitu. Kemudian jika kita hitung, maka total unit yang dijual dikurangi total unit yang diproduksi mempunyai persediaan akhir yaitu 5.000. Jadi hasilnya 5.000 kali 6. 6 dari mana? Ya tadi sama ya dengan yang di atas nih. 6 dari mana?
Sama, dari 150.000 dibagi 25.000. Jadi absorption costingnya sama, menjadi 230.000. Nah, ini sama ya. Yang full costing 230.000, yang variable costing 260.000 dikurang dengan 30.000. Jadi net operating income-nya sama, yaitu 230.000. Oke. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Ini sudah, ini juga sudah. Nah, sekarang kita lihat perbandingan untuk dua metode ini dari tahun yang pertama dan tahun yang kedua. Dengan kondisi tahun yang kedua itu barang udah habis. Barang udah habis. Nah, ini adalah labanya atau income-nya. Ternyata untuk yang absorption, yang first period itu adalah 120.000 dan second period 230.000. Total 350.000. Itu untuk yang full atau absorption. Nah, sekarang kita lihat yang variabel. Yang variabel first periodnya 90.000 dan second periodnya 260.000. Ternyata di total pada akhirnya adalah 350.000. Jadi artinya sama. Terus bagaimana dong? Buat apa dibedakan? Nah, untuk nanti kita akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Yaitu untuk memperhitungkan secara lebih pasti untuk biaya-biaya yang berhubungan secara langsung kepada produk. Sehingga kita bisa memutuskan dari dasar itu bagaimana kita memperlakukan biaya tersebut. Nah, dari perhitungan yang tadi sudah kita lakukan, kita buat summary atau ringkasan. Ini kondisinya. Kalian buka slide yang ini. Di sini disebutkan kalau produksinya lebih besar dari sales, maka inventory-nya increase. Maka absorption labanya lebih besar daripada variabel. Kalian buka yang ini, saya buka yang Excel ya, silakan. Kondisi yang pertama yaitu produksi, ini produksinya, bentar ya, nah ini tahun yang pertama, produksinya 25.000, kemudian sales-nya 20.000. Berarti lebih besaran yang diproduksi. Dampaknya apa? Inventory-nya increase. Inventory-nya increase. Mana nih? $5.000. Sehingga absorption lebih besar daripada variabel. Ini absorption-nya 120.000, variabelnya 90.000. Berarti lebih besaran absorption ya atau full costing. Itu yang pertama. Sekarang kondisi yang kedua. Production 25.000, yang terjual 30.000. Inventory-nya decrease. Inventory-nya decrease. Nah, yang ini ya. Decrease di sini. Sehingga absorption-nya lebih besar. Lebih kecil daripada yang variabel. Ini yang absorption, yang kemudian ini yang variabel. Lebih besar yang variabel ya. Dengan produksinya lebih kecil daripada sales. Kemudian yang berikutnya, apabila production sama dengan sales, itu tidak ada perubahan di inventory.
maka hasilnya sama. Nah, yang ini. Kan ini tuh, yang total ini kondisi di mana full itu ini production sama dengan sold. Jadi sekarang di sini production lebih besar daripada sold, production lebih kecil daripada sold, kondisinya seperti ini. Kemudian production sama dengan sales, kondisinya seperti ini. Jadi itu ya, summary, ringkasan dari percobaan kita untuk tahun ke-1 dan tahun kedua. Dengan catatan tahun keduanya di sini sama atau habis barang yang sudah diproduksi ditambah persediaan awal terjual semuanya. Itu untuk subbab yang kedua. Kita lanjutkan pembahasan pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang pengaruh perubahan produksi terhadap laba pada variabel costing. Di sini kita akan melihat efek dari perubahan produksi terhadap net operating income. Pada kasus sebelumnya, kita sudah membuat summary atau ringkasan, ternyata produksi itu mempengaruhi terhadap net operating income. Jadi ketika produksi lebih besar daripada sales, maka full costing akan lebih besar labanya. Kemudian apabila produksinya lebih kecil daripada sales, maka full costing akan lebih kecil net operating income-nya. Tetapi ketika produksi sama dengan sales, baik itu full maupun variabel, net operating income-nya sama. Nah, sekarang kita coba buktikan tentang itu. Jadi kita akan merevisi yang namanya kasus yang sudah kita bahas sebelumnya. Di kasus sebelumnya itu membuat produknya adalah 25.000 setiap tahunnya. Kemudian salesnya increase atau meningkat. Yang asalnya 20.000 di tahun yang pertama kemudian naik menjadi 30.000. Nah, sekarang kita akan melakukan perubahan pada soal tersebut, di mana salesnya itu atau penjualannya itu konstan alias tetap 20.000. Oke, kita lihat di sini dijelaskan informasi soalnya yang diproduksinya adalah 30.000. Oke, yang diproduksinya 30.000. Kalau di soal sebelumnya kan 25.000 ya, seperti itu. Kemudian unit yang dijual itu 25.000, harganya sama, jadi yang berubah ini hanya yang atas ya. 30.000 yang diproduksinya, kemudian yang dijualnya 25.000, jadi dibalik. Adapun ke bawahnya sama. Kita lihat harga per unit produknya. Jadi sekali lagi, pada kasus yang pertama tadi, yang dirubah itu adalah unit yang terjual. Ya, unit yang terjual. Tetapi untuk yang sekarang, unit yang dijualnya itu sama. Yang membedakan adalah produksinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ternyata ketika total unitnya berubah, yang asalnya 25.000 jadi 30.000, harga pokok per unitnya menjadi 15 untuk yang full costing. Sedangkan untuk yang variabel tetap $10 per unitnya. Nah, di sini dijelaskan, dikarenakan unit yang diproduksinya meningkat di contoh ini, sedangkan untuk fixed manufacturing overhead-nya sama, maka absorption unit cost-nya itu berkurang. Asalnya tadi berapa? 16, sekarang menjadi 15.
Akibatnya apa? Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah increase atau meningkatnya total unit yang diproduksi. Oke, kita lihat dari laba rugi yang full ya. Nah, ini salesnya 25.000 ya, tadi berubah. Kemudian nah ini COGM-nya menjadi 15 sehingga net operating income-nya 200.000. Kemudian kita lihat yang variable costing. Ternyata total yang variable costing net operating income-nya 175.000. Begitu. Oke. Sekarang tahun yang kedua. Nah, yang diproduksinya berubah gitu ya. Kan tadi di tahun pertama atau year yang ke-1 yang diproduksinya kan 30.000. Yang terjualnya 25.000. Nah, sekarang untuk year yang kedua produksinya berubah 20.000, unit yang dijualnya tetap. Kalau tadi yang berubah itu adalah produksi yang kasus yang pertama. Sekarang yang berubah itu adalah unit yang dijual. Kemudian yang ke bawahnya sama ya, seperti tahun kedua di kasus sebelumnya. Nah, pada saat kita rubah produksinya, jumlah unit yang diproduksinya, ternyata harga pokok per unitnya pun berubah. Tadi asalnya 15, sekarang naik jadi 17,5. Padahal unit yang diproduksinya menurun. Kenapa seperti itu? Karena fixed cost-nya itu akan besar atau kecil tergantung pembaginya. Jadi kalau ada fixed cost-nya 150.000, ketika dibagi 20.000 jadi 7,5. Tapi beda kalau kita bagi 30.000 jadi 6. Begitu ya. Jadi kesimpulan sementaranya, semakin besar jumlah unit yang diproduksi, semakin kecil harga pokok per produknya. Nah, di sini dijelaskan, dikarenakan jumlah unit produksinya decrease atau berkurang di tahun kedua, sedangkan fixed manufacturing overhead-nya sama, absorption unit cost itu menjadi higher atau lebih besar. Adapun untuk variable costing tetap. Kita lihat untuk laporan laba ruginya. Ternyata hasil dari net operating income tahun kedua yaitu 150.000. Untuk yang variable costing tetap ya 175.000 dolar. Nah, kita lihat membandingkan antara tahun yang pertama dan tahun yang kedua. Year 1 200.000, 150.000, total 350.000 ya. Jadi pertama ketika tingkat produksinya ini yang 30.000 ya, lebih besaran yang full. Kemudian pada saat produksinya berkurang 20.000, lebih besaran yang variabel. Kalau yang variabel tetap gitu ya, yang variabel tetap karena kan hanya mempengaruhi variabel saja. Nah, dari dua kasus yang kita bahas, kita dapat kesimpulan. Nih yang pertama, net operating income is not affected by change in production using variable costing. Jadi, mau berapapun unit yang diproduksinya tidak mempengaruhi terhadap biaya variabel. Kemudian yang kedua, net operating income is affected by change in production using absorption costing even though the number of units sold is the same each year. Nah, tetapi jika menggunakan full costing atau absorption costing, perubahan terhadap production itu mempengaruhi net operating income. Buktinya apa ini? Ini kan pada saat tingkat produksinya 30.000, variabel tetap 175.000.
Tapi pada saat tahun kedua 20.000 yang variabel tetap sama 175.000 ya. Tetapi untuk yang full beda. Yang tahun pertama 200.000, tahun kedua 150.000. Itu kesimpulan dari kasus yang kedua. Gitu. Oke. Sekarang terakhir, tambahan ya, aspek manajerial variable costing. Jadi apa impact untuk manajernya? Jadi di sini dijelaskan tentang bagaimana cara memperlakukan antara variabel dan full costing. Jadi kalian harus melihat di sini penjelasan-penjelasan tentang dampak dari penggunaan full costing ataupun yang variable costing. Di sini dijelaskan advantage-nya atau keuntungan dari penggunaan variable costing. Kemudian disebut contribution approach ya. Kan namanya contribution margin kalau di variable. Kalau di full costing namanya gross margin. Seperti itu. Nah, ini beberapa teori. Di sini dijelaskan apa perbedaan variabel dan full. Jadi kalau misalkan fixed manufacturing itu harus selalu di-assign untuk kepada produk untuk mencocokkan ya antara pendapatan dengan biaya gitu. Kemudian itu yang full. Tapi kata variable costing, fixed manufacturing itu ya tetap harus ada meskipun tidak adanya produksi. Jadi singkatnya gitu ya. Nanti kalian pelajari lebih lanjut tentang ini bahwa variable costing itu lebih mencerminkan kepada biaya terhadap produk yang kita buat. Sedangkan untuk yang full karena adanya fixed cost atau beban tetap sehingga semakin banyak itu semakin kecil. Padahal yang bagus itu yang banyak penjualannya, kecil harga pokoknya. Ya, demikian materi untuk variable costing. Semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.